Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah kuliah salat subuh yang berbahagia, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan karunia kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, fi raudhah min riyadil jannah, di taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Bapak dan Ibu sekalian, ada ungkapan di dalam bahasa kita adalah tak kenal maka tak sayang. Bahasan-bahasan sebelumnya kita telah membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak dengan apa yang saya sampaikan kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui penciptaannya, melalui asma-asmanya. Maka karena kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kenal maka akan sayang. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang mahabbatullah, ya, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan kita kehilangan Allah karena sesuatu, ya. Biarkan kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena sesuatu. Maka ma'rifatullah itu adalah akan melahirkan sebuah mahabbatullah. Karena kita sudah kenal, maka akan menimbulkan rasa sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah sebuah sifat yang ada pada setiap manusia, bahkan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, ya. Binatang pun memiliki rasa cinta, sayang, ya. Kalau kita melihat tayangan-tayangan televisi, ya, diantaranya adalah kita melihat seekor harimau yang begitu buasnya, tetapi dia memiliki cinta dan sayang kepada anak-anaknya. Islam memandang bahwa cinta itu sifatnya fitrah, ya, hingga Islam tidak mematikannya. Artinya cinta itu memang harus ada dalam diri kita semuanya. Jika dikendalikan dengan arif, dorongan cinta ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Tetapi sebaliknya, jika cinta dikendalikan dalam mendatangkan bencana, tidak dikendalikan maka akan mendatangkan bencana, malapetaka, baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Maka cinta ini memang ada dalam diri kita,
setiap individu manusia, ya, dan cinta ini tidak boleh dimatikan, ya, tetapi harus diolah. Bagaimana cara mengolah kecintaan kita ini? Kalau diolah dengan baik, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang positif dan produktif. Tetapi sebaliknya akan menjerumuskan seorang dalam malapetaka dunia dan akhirat. Cinta ini, mahabbatullah ini terbagi kepada dua bagian. Pertama ada namanya hubbus syar'iyyun, ya, kecintaan yang syar'i, yaitu kecintaan yang lahir dari keimanan seseorang, ya. Ini cinta syar'i, ya. Cinta syar'i ini kepada siapa? Ya tentunya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin, ya. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, surat 48 ayat ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Muhammadur Rasulullah, ya. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ruhama'u bainahum, ya, mereka itu memiliki rasa saling kasih mengasihi di antara mereka. Asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi mereka keras kepada orang-orang kafir, tetapi saling cinta mencintai di antara mereka, ya. Nah, ini adalah merupakan kecintaan yang syar'i, di mana orang-orang mukmin itu keras kepada orang kafir, tetapi cinta kepada sesama kaum muslimin, ya. Tegas kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang antara sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud, ya. Apa bekas sujud itu? Di jidatnya hitam begitu, ya? Iya, barangkali itu salah satunya, ya. Tetapi bukan berarti kita harus menggosok-gosok jidat sampai hitam. Nah, ini asharus sujud, gitu kan. Itu tanpa ini pun, ya, kalau kita rajin sering bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan ada tandanya. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di antara pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-nanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini adalah cinta yang syar'i, yaitu cinta yang timbul dari keimanan, ya, bukan cinta yang timbul dari syahwat, ya. Di dalam surat Al-Maidah juga ayat 54 sampai 56 juga Allah menerangkan tentang, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tikumullahu biqaumin yuhibbuhumullah wa yuhibbunahum adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, ya. Jadi Allah akan mendatangkan seluruh kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka, ya. Kemudian di ayat-ayat berikutnya juga sama menerangkan tentang bagaimana kecintaan yang hakiki, yaitu cinta yang syar'i. Yang kedua ada yang namanya cinta ghairu syar'iyyah, ya, mahabbah ghair syar'iyyah, yaitu kecintaan yang tidak syar'i, yaitu kecintaan yang lahir karena semata-mata hawa nafsu, ya, semata-mata hawa nafsu, maka ini adalah kecintaan yang tidak syar'i. Allah sampaikan kepada kita semua dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikannya indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dan dari jenis emas dan perak, kuda pilihan,
binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan si Allah adalah tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya. Ya. Ini adalah kecintaan. Ini fitrah. Ya. Kecintaan ini fitrah. Kita cinta kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, ya, kepada harta. Ini fitrah. Ya, tetapi sekali lagi, ini adalah kalau timbulnya dari hawa nafsu, maka ini akan menjerumuskan seorang menjadi mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Ya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kita itu memiliki fitrah, ya, fitrah kecinta kepada wanita. Ya. Dalam sebuah hadis mengatakan, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, kan? Gitu. Yang pertama yang Rasulullah sampaikan apa? Yang pertama adalah li jamaliha. Karena kecantikannya kalau perempuan. Kalau laki-laki karena kegantengannya. Kenapa Rasulullah sampaikan ini? Karena memang sifat manusia. Ali Imran ayat 14 ini. Yang kedua adalah wali maliha, karena hartanya. Yang ketiga kata Rasulullah, wali nasabiha, karena keturunannya. Maka kita ada istilah apa? Bobot bebet, bibit bobot bebet, ya. Ya, seperti itu. Tapi Rasul mengatakan yang keempat baru apa? Wali diniha, karena agamanya. Tapi walaupun agama ini diakhirkan, kata Rasulullah, fadfar bidatid din taribat iyadah. Maka perhatikanlah agama, kalau tidak maka kamu akan celaka. Jadi yang 3 pertama itu adalah mengakomodir ayat ini, bahwa memang ketika kita mencintai seseorang itu, yang pertama kita lihat apanya? Mukanya, ya, kecantikannya, kecakapannya, gitu. Hartanya, keturunannya. Tetapi kemudian kembali lagi bahwa kecintaan yang utama itu adalah bukan karena cantiknya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, tetapi karena agamanya. Ya. Dalam surat Abasa ayat 34 sampai ayat 37 kita bisa melihat bahwa nanti di akhirat kelak, ya, ternyata orang-orang yang kita cintai di dunia itu nanti di akhirat kelak akan saling menjauhi. Ya. Dalam surat Abasa ayat 34 dan 37 Allah mengatakan, pada hari ketika manusia yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika seorang lari dari saudaranya, padahal ketika di dunia saudaranya itu dicintainya begitu dahsyatnya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Kemudian dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan mereka. Kita bertemu dengan seseorang, maka kita akan lari darinya. Kita bertemu dengan istri kita, bukannya senang, ya, itu, bukannya saling berpelukan, tapi malah saling berjauhan. Kenapa, Pak? Takut diminta pertanggungjawaban. Seorang anak bertemu dengan ayahnya, dianya lari, ayahnya pun lari, takut diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah juga sampaikan, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketika kita di dunia berteman dengan seseorang, ya, saling mencintai satu sama lain, tapi ternyata kecintaannya bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu, karena harta, maka nanti di akhirat kelak itu pertemanan yang begitu dekatnya ketika dunia, di akhirat akan menjadi musuh, akan menjadi musuh. Kenapa? Karena kecintaannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka sering kita sampaikan, ana akhukum fillah, ana uhibbukum fillah. Saya saudara kalian, saya mencintai kalian karena Allah.
Jadi bukan kecintaan kepada kalian karena harta. Ya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, apa saja sih tanda-tanda kecintaan kita itu? Ma'alamatul hubbi, ya. Tanda-tanda kecintaan. Yang pertama, tanda-tanda kecintaan kita baik kepada Allah ataupun kepada yang lainnya adalah sering menyebutkannya. Ya. Ketika kita cinta kepada seorang, biasanya diapain? Disebut-sebut namanya. Ya, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar. Ya. Saking cintanya kepada seorang sampai ke bawah mimpi, bahkan sampai melindur. Ya, yang keluar dari mulutnya itu adalah kekasihnya. Ya. Pernah nggak kita mimpi kemudian ngelindur nyebutin nama Allah gitu? Ya kita mah nggak tahu Pak, orang tidur. Sering menyebutkannya, yaitu kasratut dzikri. Ya. Seseorang yang telah mencintai sesuatu, maka ia akan sering menyebut dan mengingatnya. Ya. Kita punya mobil, ya, mobilnya mobil baru, yaitu kan keluaran merek terbaru lah, ya. Maka itu akan senantiasa diingat, akan biasa disebut. Bahkan kegores sedikit aja gimana? Marahnya luar biasa. Jadi jika seorang telah mencintai Allah, maka dia pun akan banyak menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ini adalah yang tadi yang pertama, yaitu kecintaan yang syar'i. Allah sampaikan kepada kita semuanya dalam surah Al-Anfal ayat kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila idza dzukirallahu, pertama wajilat qulubuh, yaitu hatinya bergetar. Pernahkah kita ketika disebutkan nama Allah hati kita bergetar? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah keimanannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, ini adalah salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menyebutkan namanya. Ya, ketika disebutkan namanya, maka hatinya akan bergetar. Ya. Seperti halnya seorang yang sedang di mabuk asmara, ketika disebutkan nama kekasihnya, apa yang terjadi dalam hatinya? Orang Sunda bilang nyeredet, ya. Ya. Sampai ya, bukan sakitnya itu di sini gitu ya, tetapi ya ingatnya itu di sini, sampai ke hati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan al-ijab, ya, al-ijab, yaitu kagum. Ya. Seseorang biasanya mengagumi keindahan, kegagahan, kelebihan yang ada pada diri kekasihnya. Ya. Ketika seorang wanita mencintai seorang pria, maka ada rasa kagum. Kagum kepada apanya? Jenggotnya panjang, kumisnya baplang, ya, ya. Badannya gimana tuh, ya, badannya atletis gitu ya, sterek. Nah, ya. Itu yang dibayangkannya, ada rasa kagum. Ya. Nah maka kekaguman ini adalah yang lebih berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan itu. Ya, Allah segala maha. Maka Allah lah yang paling berhak untuk dikagumi dan dipuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah sampaikan dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, maka segala pujilah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga ketika kita ada orang memuji kepada kita semuanya, maka kembalikanlah pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena yang memiliki kekaguman itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengagumi kita. Kenapa dia mengagumi kita? Karena dia tidak tahu aib kita. Tidak tahu kekurangan kita. Seandainya dia tahu kekurangan kita, maka dia tidak akan mengagumi kita. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya Pak,
ya, menutupi aib kita. Ya. Coba kalau Allah membuka aib kita, kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan manusia. Saya yakin saya tidak akan duduk di sini, Pak, kalau bapak-bapak tahu aib saya. Malu. Ya. Maka ketika dipuji, maka kembalikanlah kepada Allah, karena yang maha sempurna itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pak Ustadz ceramahnya bagus, alhamdulillah. Bukan oh iya, siapa dulu. Nah, seperti itu. Ya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mencintai itu akan timbul ar-ridha, yaitu kerelaan. Ya. Disebabkan rasa cinta di dalam dada, seseorang yang mencintai akan rela melakukan apa saja yang dihendaki oleh kekasihnya, dan rela atas apa saja yang dilakukan kekasihnya. Jadi kalau orang sudah mencintai seseorang, maka apapun kehendak, keinginan dari kekasihnya itu akan dilaksanakan. Ya. Kita seorang suami cinta banget sama istrinya. Nah, apapun yang diminta istrinya biasanya diapain? Iya, dikabulkan. Ya. Dikabulkan. Kenapa? Karena ada sikap ridho dalam dirinya. Ya. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dahulu. Ada seorang sahabat, mohon maaf, orangnya aswad, ya, orangnya hitam, ya. Pergi ke sana kemari mencari calon istri, susahnya minta ampun. Ya, datang kepada wanita ini ditolak, datang kepada wanita ini ditolak. Akhirnya dia kehabisan ikhtiar, datanglah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sudah cukup umur untuk menikah, tapi sampai saat ini belum menikah juga karena tidak ada wanita yang menginginkan aku. Ya Rasulullah, tolong carikan dah ya wanita yang bisa saya nikahi. Kemudian Rasulullah merekomendasikan untuk datang kepada seorang bapak yang memiliki seorang putri. Maka datanglah Aswad ini kepada orang tersebut, kemudian menyampaikan ya maksudnya, dan dia mengatakan ini adalah perintah Rasulullah SAW, rekomendasi dari Rasulullah SAW. Begitu melihat orangnya, maka orang tua ini dengan apa ya, dengan spontan menolak lamaran dari laki-laki ini. Kenapa? Bagaimana nasib cucu saya nanti, begitu barangkali ya dalam pikirannya, kalau dia sampai menikah dengan putri saya. Ya, dia menolak. Tetapi lihat, ada sifat ridho dalam diri wanita ini. Kemudian dia bertanya, apakah memang benar ini adalah ya perintah atau pilihan dari Rasulullah SAW? Maka laki-laki ini, Aswad ini mengatakan, iya, ini adalah perintah dan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Maka apa yang dikatakan oleh wanita ini? Ya, saya menerima lamaran kamu. Ya, akhirnya dengan berat hati, ya bapak dari si wanita ini, karena sudah tidak bisa berkutik lagi kalau sudah disudutkan dengan kata-kata ini adalah perintah Allah, perintah Rasul. Ya, akhirnya disepakatilah satu hari untuk pernikahannya. Tapi subhanallah, lihat, luar biasa. Ya, lihat, ini skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika laki-laki ini, Aswad ini mencari bahan-bahan untuk acara pernikahannya, ternyata ada genderang pengumuman untuk berperang. Maka yang dilakukan oleh Aswad ini apa? Bukan membeli peralatan menikah, ya, tetapi malah sebaliknya, dia malah membeli peralatan perang. Akhirnya Aswad ini ikut berperang dengan Rasulullah SAW, dan dalam peperangan tersebut beliau syahid. Lihat, karena keridoan dari seorang wanita tadi, semuanya selamat, Pak. Ya, semuanya happy ending. Ya, wanita tersebut selamat, kagak nikah dengan orang yang iya hitam gitu ya,
memang tidak diinginkan sebenarnya gitu. Ya. Kemudian Aswad juga mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bidadari nanti di akhirat. Ya. Maka ridho, ya. Ridho, maka rela apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah memiliki kekasih yang sangat cantik yang akan dinikahinya, tetapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengorbankan dirinya karena keriduan kepadanya. Ya. Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat Taubah ayat 61 sampai 62, di antara mereka ada orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dan ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhoannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Kemudian yang berikutnya, ya, salah satu tanda orang mendapatkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merasa cemas dan berharap. Jadi al-khaufu war-roja. Jadi merasa cemas. Seorang yang mencintai sesuatu biasanya akan merasa cemas, takut kalau cintanya itu tak berbalas, atau kelakuannya melukai perasaan kekasihnya. Ya. Maka usaha apapun akan dilakukan untuk menghilangkan atau mengikis rasa cemas yang ada dalam dirinya. Jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa cemas, takut. Ya. Pertama, takut cintanya tak berbalas, cintanya bertepuk sebelah tangan, atau dia takut, ya, kelakuannya menyakiti orang yang dicintainya. Suka ada yang berkelakar, ya. Dulu ketika lagi pacaran, ya, seorang laki-laki, ya, dengan seorang perempuan, ya, jangankan berkata kasar, main tangan, ya, mohon maaf, keluar angin aja ditahan, ya. Lebih baik keluar dari mulut daripada keluar dari bawah. Kenapa? Takut tuh, kan? Takut kepada siapa? Takut kepada orang yang dicintainya. Ya. Kelakuannya itu akan menyakiti dia. Gitu. Ya, begitu. Tapi coba setelah nikah, ya Pak, punya anak atau dua gitu, ya. Boro-boro ditahan, ya Pak. Ya. Gak mau kentut aja dicari-cari, gitu. Ya. Gak ada rasa malunya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi rasa cemas, ya. Gak ada rasa takut lagi, ya. Gitu. Kalau dulu kan takut diambil orang, begitu kan. Nah sekarang udah jadi milik sendiri, begitu. Nah maka orang yang takut kepada ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa cemas, takut apa yang dia lakukan itu, ya, tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah sampaikan yang artinya, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya. Dimana waktu itu Nabi Ibrahim usianya sudah 100 tahun, istrinya 80 tahun, tetapi belum mendapatkan keturunan, ya. Maka Nabi Ibrahim dan istrinya senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu berharap, ya. Tadi al-khauf, kemudian yang sekarang adalah ar-raja, yaitu harap-harap cemas. Itulah yang biasanya terjadi pada diri seorang yang sedang jatuh cinta. Jika apa yang diharapkannya dari kekasihnya belum juga didapatkan, maka ia akan selalu berharap dan berharap sampai keinginannya terpenuhi, ya. Ketika orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi ada sifat khauf, kemudian juga ada sifat roja. Kapan kita
memiliki sifat roja kepada Allah adalah ketika kita berdoa kepada Allah kan kita mengharapkan apanya? Dikabulkan doa kita. Ya. Ini juga sama disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Ya. Kemudian yang ketujuh, tanda orang yang cinta kepada sesuatu atau kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-ta'ah. Karena cinta yang mengucap di dalam dada, seseorang yang mencintai akan selalu mentaati semua perintah kekasihnya. Apapun yang dilarang atau tidak disukai oleh kekasihnya, pasti dia akan tinggalkan atau hindari, bahkan dijauhinya. Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mencintai Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada kami tidak mengutusmu untuk menjadikan pemelihara bagi mereka. Jadi ketika orang sudah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun perintah Allah, kalau sudah cinta maka akan dilakukan. Ya. Ketika seorang mencintai seseorang, maka perintah orang yang dikasihinya itu akan dilakukan seberat apapun. Ya, seberat apapun. Maka di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling berat adalah berperang. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Telah diwajibkan kepada kalian berperang, dan perang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibenci oleh kalian. Ya. Terkadang sesuatu yang kamu benci justru baik di hadapan Allah, tetapi terkadang yang kamu cintai justru jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, apa saja tahapan-tahapan supaya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, merenungi dan memahami kandungan isinya. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Quran merupakan tahapan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, firman Allah. Kalau dibahasakan oleh saya adalah surat dari Allah. Ya. Kalau dulu ya zamannya belum ada medsos seperti sekarang ini, ya, ketika seseorang mendapatkan surat, ya, dari kekasihnya, apa yang terjadi? Ya, begitu mau dibuka itu, deg-degannya luar biasa. Ya, kemudian ketika dibaca, yang dibaca, membacanya gimana? Membacanya dengan pelan, ya, kata per kata, didalami isinya, bahkan sudah selesai pun diulang lagi dari awal. Ya, kenapa? Ini ada kecintaan kepada yang mengirim suratnya, apalagi kepada Al-Quran. Ya. Ibu bapak sekalian, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Salah satu nama bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu ada tujuannya. Salah satunya adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membacanya. Salah seorang salafus saleh yang bernama Malik bin Dinar, 11 bulan sebelum datang bulan Ramadan, ya, beliau itu membaca kitab, mengarang kitab, menulis kitab. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Semua kebiasaan-kebiasaan sebelumnya beliau tinggalkan. Hanya satu yang beliau pertahankan, yaitu apa? Membaca Al-Quran. Ya, membaca. Jadi beliau mengkhususkan bulan Ramadan itu adalah untuk membaca Al-Quran. Imam Qatadah rahimahullah, ya,
Kana yahtimul Qur'ana kulla usbu'in. Beliau menghatamkan membaca Al-Quran itu setiap pekan. Jadi dalam satu pekan itu hatam Al-Quran. Berarti dalam satu bulan 4 kali. Wa kana yahtimul Qur'ana fi kulli salasati ayyam fi Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Wa kana fil ashril awahil min Ramadan yahtimul Qur'ana kulla yaumin. Tapi 10 terakhir bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Berbeda dengan kita ya. Hari pertama luar biasa baca Quran itu ya. Ya. Hari pertama itu bisa berapa juz, Bu? Bacanya 2, 3, 5. Ya? Iya. Bisa 2 sampai 3, 5 juz. Hari pertama. Hari kedua ya, hari ketiga 10 terakhir ya, semakin jauh dari Al-Qur'an. Berbeda dengan sahabat-sahabat para salafus saleh zaman dahulu ya. Wa kana Syafi'i rahimahullah yatimul Qur'ana 60 maratan kharijas shalah. Ini rekor, Pak. Ya. Kalau Ustaz Itang Rusmana itu pernah menyampaikan, ini rekor yang sampai saat ini belum terpecahkan. Apa rekornya, Pak? Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali hataman. Kharijas shalah, di luar sholat itu, Pak. Bulan Ramadan berapa hari, Bu? 30 hari ya, insya Allah bulan ini 30 hari yang ikut pemerintah. Tapi yang ikut Muhammadiyah insya Allah 29 hari. Kenapa, Pak? Karena insya Allah tahun ini awalnya bareng. Karena ketinggian hilal itu 3 derajat. Tapi di akhir Ramadan itu ketinggian hilal -1, Pak. Jadi di bawah 0 derajat. Kalau di bawah 0 derajat itu sudah pasti berbeda lebarannya. Muhammadiyah itu pasti duluan ya. Kalau pemerintah biasanya di ikmal, disempurnakan 30 hari ya. Nah bulan Ramadan ya 30 hari umpamanya, kok Imam Syafi'i bisa menghatamkannya sampai 60 kali hataman. Menurut kita mungkin apa mustahil, Pak? Kalau buat kita mustahil ya. Tapi kalau untuk Imam Syafi'i insya Allah tidak mustahil. Kenapa, Pak? Paling tidak ada 2 alasan, Pak, Ibu sekalian. Yang pertama, Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Sekarang kita berapa tahun, Bu? Sudah berapa surat, Bu, yang hafal, Bu? Ya, alhamdulillah surat pertama dan surat terakhir ya, Bu, sudah hafal. Ya. Ya. Dari dulu hafalan kita segitu aja. Nambah-nambah. Imam Syafi'i sudah hafal usia 7 tahun. Kalau orang sudah hafal Quran, kira-kira bacanya susah apa gampang? Gampang. Kayak ibu baca surat Yasin aja. Kalau udah hafal mah norolog, ya, nggak terbata-bata gitu. Sebagai ilustrasi saja ya, ilustrasi saja. Dulu tahun 93 saya pernah hafal, Pak. Pernah hafal 10 juz. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf. Pernah hafal, Pak. Kalau pernah hafal sekarang udah lupa. Itu tahun 93, sekarang udah 2016 ya, berapa tahun itu. Pesantren dulu. Karena pernah hafal, Pak, ya. Ketika bacanya gampang. Maka saya sampaikan tadi, hari pertama saya bisa 5 juz baca Al-Quran karena pernah hafal. Nah, Imam Syafi'i sudah hafal beneran, maka ketika membacanya akan semakin mudah. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah ya, para salafus saleh zaman dahulu, para sahabat itu lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Nah, ini juga masalah buat kita. Kita banyak tidurnya daripada bangunnya. Kenapa? Karena kita itu masih tertipu dengan sebuah yang katanya hadis, padahal bukan
yaitu tidurnya orang yang puasa itu ibadah, sehingga tidur aja terus kok dihitung ibadah ini. Maaf, itu bukan hadis ya Pak, ya, bukan sabda Rasul itu. Nah, naumus shaimi ibadah, ya. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya. Jadi itulah paling tidak ada dua alasan sehingga memungkinkan mereka bisa begitu banyak yang bisa menghatamkan, membaca Al-Quran. Maka salah satu tahapan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran, merenungi dan memahami kandungannya. Maka di kita ada yang namanya tadarus. Apa tadarus itu Pak? Nah, ini juga suka pemahaman yang salah di kita. Bulan Ramadan tadarusan yuk. Nah, ternyata tadarusannya itu tilawah doang. Padahal yang nama tadarus itu apa? Dibaca, kemudian direnungi, dipahami kandungannya, itu namanya tadarus. Jadi tadarus itu bukan hanya sebatas membacanya saja, ya, membacanya saja. Rasulullah Ibnu Shalah mengatakan membaca Al-Quran merupakan kemuliaan. Dengan kemuliaan itu Allah ingin memuliakan manusia di atas makhluk lainnya. Bahkan malaikat pun tidak pernah diberi kemuliaan semacam itu, malah mereka selalu berusaha mendengarkannya dari manusia. Jadi malaikat itu, ya, mereka membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dari manusia? Mendengarkan, Pak. Ya, jangankan malaikat-malaikat yang lain, malaikat Jibril pun kalau datang bulan Ramadan itu beliau yang baca kepada siapa? Kepada Nabi. Ya, jadi kalau bulan Ramadan itu, ya, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, kemudian membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Seperti ini. Ya. Atau sebaliknya, Rasulullah yang membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Bahkan di akhir hayatnya, ya di Ramadan terakhir, sampai 2 kali dalam bulan Ramadan itu, ya, Nabi dan malaikat Jibril saling membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, tahapan kita menuju mahabbatullah adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu tentunya. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka itu adalah orang yang mencintai Allah. Sementara orang yang menunaikan dengan menambah ibadah sunnah, maka dia adalah orang yang dicintai Allah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah fardu, maka kita cinta kepada Allah. Tapi kalau kita sudah rajin melaksanakan ibadah sunnah, sebaliknya Allah akan mencintai kita. Ya. Ya. Ibadah-ibadah sunnah diantaranya adalah melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib. Berapa sholat sunnah rawatib Pak? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ya, yang 10 itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya berapa? 10. Ya. Kalau 12 dari mana Bu? Iya, qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Ya, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Saya menjaga dan menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Ya, tadi sampaikan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian puasa-puasa yang sunnah. Ya, puasa sunnah. Aisyah mengatakan, saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasanya kecuali pada bulan Ramadan. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah di bulan Ramadan belum pernah bolong, begitu bahasa kita. Dan saya tidak melihat Rasulullah banyak melaksanakan puasa kecuali bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban Rasulullah banyak melaksanakan saum. Kenapa Pak? Isti'dadan li Ramadan, mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Kira-kira di bulan Sya'ban ini yang tinggal 5 hari lagi, berapa hari kita puasa sunnah Pak? Ya, sekali. Atau belum pernah gitu kan? Ya, gitu. Jadi Rasulullah mempersiapkan diri mendatangkan bulan Ramadan itu dalam melaksanakan banyak saum sunnah di bulan Sya'ban.
Apalagi ibu-ibu Bu yang punya utang kemarin. Nah, di bulan Syaban adalah waktu yang tepat untuk menebus utang tersebut, ya. Baik. Yang ketiga, tahapan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku, lisan, kalbu, amal dan perilaku, ya. Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingat aku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepada aku, ya. Maka di kita ada yang namanya al-maksurat, yaitu zikir pagi dan sore, ya, pagi dan sore. Kalau saya alhamdulillah Pak, kalau baca zikir pagi dan sore di mana? Di motor Pak. Iya, karena jam 5 lewat sudah berangkat, ya. Tadi dari sana jam berapa Ustaz? 3:30 saya dari Sawangan tadi, ya, dari Sawangan sempat, alhamdulillah tepat waktu kesini, ya di motor baca itu aja, baca al-maksurat, ya, baca al-maksurat. Ini ada satu kisah Pak, saya punya kawan namanya Ustaz Haji Suhartanto, ya, beliau pulang dari tempat kerjanya di Toyota Sunter, ya, pulang kerja lewat Moy, puteran, ya. Sebelum berangkat beliau wudhu. Kemudian di perjalanan beliau membaca al-maksurat, ya. Begitu muter, ya, dari sana ada mobil kencang Pak, beliau tertabrak, ya. Wallahu alam itu, barangkali itu salah satu keistimewaan zikir kepada Allah. Ternyata beliau jatuhnya, ya, ke tempat yang empuk Pak, ya. Katanya di situ tuh ada yang jualan pupuk-pupuk untuk tanaman, ya. Alhamdulillah beliau tidak apa-apa, padahal ditabrak dari belakang, ya. Bahkan ada satu kisah lagi di Arab Saudi, itu ada seorang anak SMP barangkali, ya, tingkat SMP, itu ada yang nyulik Pak, diculik kemudian dimasukkan ke dalam mobil, itu di bagasi mobil di belakangnya, ya. Dan laki-laki ini ingin berbuat kriminal kepada wanita ini, ya. Begitu sampai di tempat yang tersembunyi, kemudian dia coba membuka bagasi tersebut dengan kunci. Subhanallah Pak, nggak terbuka itu kunci. Akhirnya dia panik kenapa? Panik takut wanita yang di dalamnya itu meninggal. Akhirnya dia bawa ke bengkel, orang bengkel juga nggak bisa buka, ya. Gitu. Akhirnya datanglah seorang syekh ke sana, kemudian beliau membuka dan klik langsung terbuka. Dan subhanallah wanita anak yang di dalam itu masih hidup dengan tidak sehat walafiat. Subhanallah ketika ditanyakan kepada wanita ini, kepada anak SMP ini, sebenarnya apa nak yang kau lakukan ketika dalam bagasi ini? Apa yang anak itu jawab? Saya di dalam bagasi ini hanya membaca al-maksurat saja, ya, membaca al-maksurat. Ini zikir aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Begitu saja, ya. Kemarin, ya, waktu naik gunung Pak, 32 jam kita nggak dikasih makan sama panitia, itu dilepas di hutan, ya kita banyak-banyak doa itu aja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama was samiul alim. Saya bikin pipa, selesai bikin pipa, subhanallah Pak, di samping saya itu semut merah Pak, ya, yang kalau menggigit itu luar biasa itu. Apa yang saya lakukan Pak? Itu saya baca doa yang tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian saya ajak ngomong Pak, walaupun saya bukan Nabi Sulaiman, ya, saya banyak ngomong, ya, semut kamu itu adalah makhluk Allah, saya pun makhluk Allah, jangan saling ganggu, ya. Udah alhamdulillah saya tidur sampai jam 12. Alhamdulillah nggak ada satupun yang ngegigit saya, ya. Padahal ketika pulang itu bertemu dengan teman-teman, itu banyak cerita, ada yang dikerubutin nyamuk, ada yang kakinya tiba-tiba udah pada merah, ya, pakai apa? Digigit pacet. Apa pacet itu? Lintah Mas Saudara. Ya. Alhamdulillah saya seperti itu. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi senantiasa
lidah kita basah dengan zikir kepada Allah. Yang selanjutnya yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Ya. Artinya segala apapun yang ada dalam diri kita adalah harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memprioritaskan cinta kepada Allah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari mengatakan, salasun man kana fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan yang akan merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ya. Allah minta berinfak kepada kita, berinfak. Ya. Allah minta berjihad kepada kita, kita berjihad. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita bisa menghayati ya kebaikan, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan timbul rasa cinta kepadanya. Ya. Seperti seorang anak yang senantiasa diurus oleh orang tuanya, diberi makan, diberikan kasih sayang, maka yang akan timbul dari anaknya apa? Cinta kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya, anak yang disiksa, dijewer, dimarahin ya sama orang tuanya, yang timbul dalam diri anak bukan kecintaan, tapi malah rasa benci ya. Bahkan bencinya itu nanti akan disebarkan kepada yang lainnya ya. Sampai kan banyak di luar negeri itu ada anak ya yang kemudian membunuh orang lain. Ternyata ketika dirunut ke belakang kisah hidupnya, ternyata dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dengan menghayati kebaikan, kebesaran, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal ladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ingatlah bahwa Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepada kita, dan ketika kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kemudian yang ketujuh adalah ketertundukan hati secara total di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita kenal dengan sifat khusyuk ya. Jadi kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah salah satu tahapan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan ini akan menghantarkan kita kepada cinta yang hakiki. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah menyendiri bersama Allah. Apa bahasa kitanya? Kholwat ya. Berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah dulu di Gua Hira ya berkholwat juga beliau ya, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Kapan turunnya? Yaitu pada sepertiga malam ya. Di sepertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap malam Allah turun, Pak Bu ya. Kemana? Ke dunia. Itu pada sepertiga malam ya. Ketika ada seorang hamba melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ya. Maka kata Rasulullah, ketika dia meminta maka Allah akan kabulkan ya. Ketika dia berdoa maka Allah akan kabulkan, permintaannya akan Allah kabulkan ya. Apalagi kita akan memasuki sebuah bulan di mana disebutkan ada satu malam yang khairu min alfi syahrin ya, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu ya. Jadi malaikat itu akan turun, bahkan bukan hanya malaikat saja, tapi malaikat ruh juga, yaitu malaikat Jibril juga akan turun. Maka ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah Lailatun Doyyiqatun. Itu malam yang sangat sempit. Kenapa disebut malam yang sangat sempit, Pak? Karena malaikat semuanya turun ya ke dunia ya. Ngapain, Pak? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ucapin salam sampai fajar, sampai adzan subuh
Kepada siapa? Kepada orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Datang ke Ustaz Sarbeni lagi baca Quran, lagi sholat umumnya. Assalamualaikum ya Sarbeni. Ya. Datang lagi ke Pak Haji Baihaqi, beliau sedang sholat. Assalamualaikum ya Baihaqi. Cuma kita nggak denger aja Haji. Ya. Ya. Itu turun malaikat. Ya. Nah, kalau kitanya lagi tidur, apa kata malaikatnya? Bukan assalamualaikum, tapi ma'assalama, ya. Selamat tinggal, bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kalau masih diberikan umur. Ya. Jadi luar biasa, ya. Sebentar lagi di bulan Ramadan ini ada satu malam yang begitu mulianya, yaitu malam Qadar, yang dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi suhbatul akhyar, bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun yang gemar ya bersama mereka, Allah pun akan mencintai kita. Jangan sebaliknya, jangan kayak orang Syiah. Ya. Orang Syiah itu justru sebaliknya. Mereka membenci dan melaknat, mendoakan buruk kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Siapa Pak? Sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah adalah sahabat yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Maka ketika disebutkan nama sahabat kan apa doanya? Radhiyallahu anhu. Tapi orang Syiah malah melaknatnya. Ya, bahkan mereka menjas bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah di neraka. Bahkan dimasukkan dalam syahadat mereka. Ya, syahadat mereka itu berbeda dengan syahadat kita, Pak. Kalau syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka ada tambahannya. Wa asyhadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Hafsah wa Aisyah finnar. Dan aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah di neraka. Itu syahadat mereka, Pak. Ya. Bahkan dalam khutbah-khutbah mereka yang keluar dari mulut mereka itu apa? Laknat dan laknat kepada sahabat-sahabat terbaik Rasulullah. Sahabat-sahabat yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya. Jadi kalau mereka membenci orang-orang yang mencintai dan cintai Allah, maka mereka tidak akan layak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, ya walaupun ke sana kemari, barangkali mudah-mudahan ya kita bisa meraih mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu tadi yang pertama membaca Al-Qur'an, ya. Yang kedua mentaqarrubkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Yang ketiga melanggengkan zikir, ya. Yang keempat adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kepada diri kita sendiri dan yang lainnya. Kemudian menghayati kebaikan, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian khusyuk dalam setiap ibadah kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkhususkan diri untuk melaksanakan sholat malam di sepertiga malam. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Jangan. Waalaikumsalam.
disenangi oleh misalnya kita sebagai muslim kadang-kadang dalam tanda petik menghujat Allah. Wah itu kan zaman dulu begitu dibacakan Al-Quran, oh konteksnya bukan sekarang. Nah, apakah itu kita tidak memurkai Allah karena mencari ridho Allah ini kan upaya setiap saat bagaimana Allah entah itu senang, katakan demikian, ridho itu. Nah, mungkin lebih spesifik ridho itu apa? Ya. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innal ladzina amanu wa amilus solihati wal ladzina amanu wa amilus solihati innal ladzina kafaru apa Pak? Ma umiru liya'budu Allaha mukhlisina din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Iya. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah tadi ya. Awalnya itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi iman dan amal soleh ya. Iman dan amal soleh. Orang mengaku beriman tetapi tidak beramal soleh, maka imannya bohong. Atau ada orang beramal soleh tapi tidak beriman, maka ibadahnya tidak akan diterima. Nah, maka untuk tadi radhiyallahu anhu wa radu anhu itu adalah dengan konteksnya adalah dengan melaksanakan amal soleh kepadanya ya. Seperti tadi disampaikan bahwa ya, takarub kepada Allah melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka itu adalah orang yang mencintai Allah. Sementara orang yang menunaikan kemudian menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tadi melaksanakan amal soleh. Juga untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diantaranya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah sampaikan, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu ada dalam ridho kedua orang tua. Murka Allah itu ada dalam murka orang tua. Ya. Itu juga adalah salah satu wasilah untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka masih ada, maka berbuat baiklah kepada mereka sekarang ketika di dunia. Kalau sudah tiada, maka paling tidak kita mendoakannya. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada orang-orang yang menghakimi ya, menyalahkan bahwa itu adalah terjadi pada zaman dahulu begitu kan. Iya. Begini, kita harus ingat satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat. Kata Rasulullah, siapakah ya orang yang keimannya itu paling menakjubkan? Kemudian para sahabat menjawab, para malaikat. Apa kata Rasulullah? Oh, itu tidak seberapa. Pantas mereka imannya menakjubkan karena mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu para nabi dan rasul, oh itu juga keimanan yang tidak menakjubkan kata Rasulullah. Kenapa? Karena wahyu turun kepada mereka, bimbingan Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Kemudian para sahabat menjawab lagi, kalau begitu kami ya Rasulullah, para sahabat. Kata Rasulullah, juga bukan kalian.
karena kalian hidup sementara wahyu turun kepada aku dan aku sampaikan kepada kalian. Lantas kemudian para sahabat jawab, siapa ya Rasulullah? Yaitu keimanannya orang-orang setelah kalian, yaitu kita ini. Kita itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kenapa kita beriman kepada Rasulullah? Ya, kita itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Gitu. Jadi tidak boleh mengatakan itu adalah zaman apa? Zaman dulu. Mereka begitu karena zaman dulu. Justru kita pun salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah keimanan yang sangat menakjubkan, gitu kan? Sangat menakjubkan. Nah, kemudian juga suka kita mendapatkan orang-orang yang suka menyalahkan Allah. Ya. Kapan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ini tadi. Ya. Ketika dia tidak bisa menghayati kebaikan dan kebesaran nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ada orang berdoa kepada Allah, ya, tapi nggak dikabul-kabulin sama Allah. Kemudian apa? Nyalahin siapa? Nyalahin Allah. Saya ini udah sholat, ya, udah puasa, udah doa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan juga. Nah, dia tidak ingat, tidak menghayati kebaikan kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepadanya. Padahal kalau dihitung-hitung justru nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak diberikan kepadanya, tapi karena satu perkara kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan terhadap doanya tersebut, kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal yang namanya doa itu, ya, semuanya dikabulkan, Pak. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Salah ngabulinnya, nah itu yang terkadang kita tidak pahami, sehingga akhirnya timbul suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kalau dikabulin, nah itu baru husnudzon. Ketika tidak dikabulkan sesuai dengan keinginannya, kemudian dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru, ya, ketika doa kita tidak dikabulkan, justru disitulah ada ketentuan Allah, ada maksud Allah yang lebih baik buat kita. Seperti zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya siapa? Ya, Sa'labah, ya. Sa'labah itu kan rajin ibadah tuh, ya, nggak pernah ketinggalan salatnya. Kemudian minta kepada Rasulullah supaya didoakan jadi orang kaya. Kalau Rasulullah tadinya diabaikan itu, udahlah kamu seperti ini aja. Kamu dengan kondisi fakir miskin seperti ini rajin ibadah ke masjid gitu kan. Tapi tetap dia minta, akhirnya didoakan oleh Rasulullah dan diberikan 2 ekor kambing. Kambingnya semakin banyak, akhirnya telat deh sholat berjamaahnya. Lama-lama gak sholat berjamaah. Lama-lama ke masjidnya cuma seminggu sekali, ya. Lama-lama setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha. Begitu datang kewajiban untuk melaksanakan zakat, ditagih kepadanya, dia malah menolak. No, ini, ya, ternyata ketika tidak dikabulkan doanya, justru itulah yang terbaik. Atau juga dikabulkannya bukan di sekarang di dunia, tapi menjadi apa? Tabungan nanti di akhirat. Ya, gitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak diizinkan. Salah satunya, Pak, contoh, Pak. Saya dulu bersama kawan saya 4 orang dari pesantren daftar ke Libya. Ya, daftar kuliah di Libya. Ya, di Salemba dulu. Yang diterima cuma saya, Pak. Yang 3 ini nggak diterima. Tapi subhanallah, lihat takdir Allah Subhanahu wa taala. Teman saya namanya Anton justru diterima di Mesir, Pak. Ya, gitu. Tapi kalau kalau ngikutin hawa nafsu, kenapa? Barangkali kata Anton, kenapa saya nggak diterima di Libya, begitu kan? Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala justru menghantarkan beliau menimba ilmu
yang lebih dahsyat lagi, lebih pertama lagi, langsung dimembaknya di sana di Mesir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya. Yang menimpa kepada kamu kebaikan itu dari Allah, sementara kejelekan yang menimpa kepada kamu itu adalah dari diri kamu sendiri. Artinya tidak boleh menisbatkan keburukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan musibah, jangan kita menyandarkan bahwa ini adalah keburukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena di setiap musibah itu ada hikmah yang tersembunyi yang terkadang kita tidak sadari. Ya, tidak sadar. Kita ingat ketika maskapai yang dari Malaysia itu apa? Yang hilang itu Malaysia Airlines ya. Itu kan hilang sampai sekarang nggak diketemukan. Ternyata ada satu keluarga 6 orang ya, nggak jadi berangkat naik pesawat itu yang celaka itu. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara ada dimajukan keberangkatannya, ditelepon nggak diangkat, dikirim email nggak dibuka, akhirnya dia berangkat sesuai jadwal, sampai bandara ternyata pesawat sudah terbang. Tapi yang terjadi apa? Pesawatnya kecelakaan, hilang. Pada awalnya gimana perasaan keluarga itu, Pak? Tuh, ngomel-ngomelnya luar biasa kan? Ya, ngomel-ngomel pasti. Ya. Itu dimarahin barangkali itunya, maskapainya itu. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Justru mereka satu keluarga selamat. Sementara yang lain sampai sekarang nggak ketahuan nasib. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Jangan menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik musibah itu ada hikmah yang tersembunyi. Barangkali itu, Pak. Walaupun kemarin-kemarin mudah-mudahan. Ya, barangkali itu sudah hampir 6:30 yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meraih ya mahabbah, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengoptimalkan barangkali kedatangan bulan Ramadan tahun ini. Mari kita optimalkan untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara tadi, selain melaksanakan fardu-fardu dalam melaksanakan ibadah kepadanya, juga kita perbanyak melaksanakan sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita semua. Ini barangkali yang bisa sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kesalahan sendiri. Itu dengan kepada majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.